Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran hari ini, kita akan melanjutkan bab SPLDV. Nah, apa itu SPLDV? Kita akan membahasnya di pertemuan kita kali ini. Apa itu SPLDV? Jika kemarin kita belajar tentang PLDV, maka hari ini kita akan mengetahui apa itu SPLDV. Nah, perhatikan contoh PLDV sebelumnya. Ini salah satu contohnya yaitu X plus 3Y sama dengan 6. Untuk X dan Y-nya itu adalah bilangan cacah. Nah, kemarin kita telah belajar bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaian dari PLDV yang seperti ini. Nah, bagaimana jika persamaan yang harus diselesaikan terdiri atas dua PLDV? Jika ada dua persamaan linear dua variabel dalam satu kesatuan atau sistem, yaitu yang pertama itu A1X plus B1Y sama dengan C1, dan persamaan yang kedua itu A2X plus B2Y sama dengan C2, maka dua persamaan ini disebut sistem persamaan linear dua variabel. Bedanya dengan PLDV saja apa? Nah, jika PLDV itu hanya ada satu persamaan, maka sistem persamaan linear dua variabel ini ada dua persamaan yang terdapat dalam suatu sistem. Dan nilai X dan Y yang memenuhi kedua persamaan itu disebut dengan akar atau penyelesaian dari SPLDV itu. Nah, untuk lebih jelasnya, saya mempunyai soal dan penyelesaian. Soal dan penyelesaian ini juga terdapat dalam buku paket matematika yang kalian miliki di rumah ya. Jadi silahkan disimak dan dilihat di bukunya. Terdapat soal, misalkan dua persamaan linear dua variabel yaitu 2x plus y sama dengan 6 dan x plus 2y sama dengan 6. Untuk x dan y-nya itu anggota bilangan cacah. Tentukan penyelesaian dari SPLDV tersebut. Nah, penyelesaiannya untuk yang pertama, kita akan mencari himpunan penyelesaian dari masing-masing persamaan. Nah, untuk yang pertama, kita akan mencari himpunan penyelesaian dari persamaan yang pertama, yaitu 2x plus y sama dengan 6, untuk x dan y-nya adalah bilangan cacah. Jadi, kita menggunakan cara pada PLDV yang sebelumnya ya. Jadi, kita substitusikan anggota bilangan cacah ke persamaan ini satu persatu. Untuk yang pertama, untuk X sama dengan 0, jadi 2 dikali 0 plus Y sama dengan 6, sehingga Y-nya sama dengan 6. Nah, kemudian titiknya menjadi apa? Karena X-nya 0 dan Y-nya 6, maka titiknya adalah 0,6. Untuk selanjutnya, untuk X sama dengan 1. Jadi, 1 disubstitusikan ke persamaan ini. Jadi, 2 dikali 1 ditambah Y sama dengan 6. 2 kali 1 berapa? 2 kali 1 adalah 2. Ditambah Y sama dengan 6, sehingga Y-nya sama dengan 4. Nah, titiknya ini menjadi 1,4 karena X-nya 1, Y-nya 4. Untuk selanjutnya, untuk X sama dengan 2. Jadi, 2 dikali 2 ditambah Y sama dengan 6, sehingga sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4, ditambah Y sama dengan 6, dan Y-nya sama dengan 2, karena 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Jadi, titiknya menjadi 2,2. Untuk selanjutnya, X sama dengan 3. Jadi, X-nya disubstitusikan dengan 3. Jadi, 2 dikali 3 ditambah Y sama dengan 6, sehingga 2 kali 3 berapa? 6 ditambah Y sama dengan 6. Sehingga hasilnya adalah Y sama dengan 0. Dan titiknya menjadi 3,0. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan kita yang pertama yaitu 2x plus y sama dengan 6 untuk x dan y-nya adalah bilangan cacah adalah 0,6, 1,4, 2,2, dan 3,0. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari himpunan penyelesaian dari persamaan yang kedua, yaitu ini ya,
persamaan yang kedua adalah X plus 2Y sama dengan 6. Jadi, sama caranya kita substitusikan anggota bilangan cacah ke persamaan kita yang kedua ini. Jadi, untuk X sama dengan 0, Y-nya didapat 3. Sehingga titiknya adalah 0,3. Kemudian, untuk X sama dengan 1, kita substitusikan hasilnya menjadi Y sama dengan 5/2. Nah, jika Y-nya sama dengan 5/2, berarti untuk X sama dengan 1 ini tidak memenuhi persamaan ini ya, karena 5/2 bukan anggota bilangan cacah, sehingga ini tidak memenuhi persamaan. Kemudian untuk X sama dengan 2, didapat hasil Y sama dengan 2. Jadi ini memenuhi persamaan ya, jadi titiknya menjadi karena X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 2, jadi titiknya adalah menjadi 2,2. Selanjutnya X sama dengan 3. Hasilnya ternyata setelah disubstitusikan, hasil Y-nya itu sama dengan 3/2. Nah, ini juga tidak memenuhi persamaan. Karena 3/2 ini bukan anggota bilangan cacah, jadi ini tidak memenuhi persamaan. Selanjutnya, untuk X sama dengan 4, hasilnya adalah menemukan Y sama dengan 1. Sehingga karena X-nya 4, Y-nya 1, jadi titiknya menjadi 4,1. Untuk selanjutnya, untuk X sama dengan 5, setelah disubstitusikan, ternyata nilai Y-nya sama dengan setengah. Nah, setengah ini bukan anggota bilangan cacah, jadi ini tidak memenuhi. Dan yang terakhir, untuk X sama dengan 6, setelah disubstitusikan, Y-nya sama dengan 0, berarti ini memenuhi ya. Sehingga titiknya menjadi 6,0. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa himpunan penyelesaian dari persamaan kita yang kedua yaitu X plus 2Y sama dengan 6 untuk X dan Y-nya itu anggota bilangan cacah adalah 0,3, 2,2, 4,1, dan 6,0. Nah, setelah itu kita tuliskan kembali himpunan penyelesaiannya di sini. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan kita yang pertama adalah ini. Kemudian himpunan penyelesaian persamaan kita yang kedua adalah ini. Nah, dari kedua himpunan penyelesaian ini terdapat satu himpunan yang sama yaitu 2,2. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nilai X dan Y yang memenuhi kedua persamaan itu adalah 2,2. Jadi, jika ada dua persamaan, kita cari adakah yang sama di antara dua persamaan itu. Nah, jika ada yang sama, berarti itu adalah nilai X dan Y yang memenuhi kedua persamaan tersebut. Nah, jadi 2,2 itu adalah penyelesaian dari sistem persamaan 2X plus Y sama dengan 6 dan X plus 2Y sama dengan 6. Jadi gitu ya, dicari yang sama. Nah, jika kita gambarkan pada grafik, ini merupakan garis 2X plus Y sama dengan 6. Ini caranya kita masukkan titik-titik ini pada bidang koordinat, sama seperti pertemuan kita sebelumnya ya. Jadi begitu caranya. Nah, setelah digambarkan dua garis dari dua persamaan yang kita miliki, kita cari titik potongnya di mana. Nah, ternyata titik potongnya berada di titik 2,2. Jadi, 2,2 itu merupakan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel yang kita miliki tadi. Itu ya. Jadi, selain bisa dilihat dari himpunan penyelesaiannya, mana yang sama, kita juga bisa menggunakan bidang koordinat ini sebagai cara untuk menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel, yaitu dengan menggambarkan garisnya, kemudian kita mencari titik potongnya, gitu ya. Untuk yang selanjutnya,
Kita akan mengetahui bentuk-bentuk SPLDV. Di sini terdapat 3 bentuk SPLDV. Untuk yang pertama, P1X plus Q1Y sama dengan C1. Dan persamaan yang kedua itu P2X plus Q2Y sama dengan C2. Ini jika kita mencari contoh itu sama dengan misal 3X plus 2Y sama dengan 6 dan 4X plus 8Y sama dengan 12. Itu contoh dari bentuk SPLDV yang pertama. Kemudian untuk bentuk SPLDV yang kedua, yaitu persamaan pertamanya adalah A1X plus B1Y plus C1 sama dengan 0. Persamaan keduanya adalah A2X plus B2Y plus C2 sama dengan 0. Ini jika kita contohkan itu, misal untuk persamaan yang pertama itu misal 2X plus 3Y plus 2 sama dengan 0. Untuk persamaan yang kedua, misal 6X plus 7Y plus 4 sama dengan 0. Itu contohnya. Kemudian bentuk yang ketiga, Y sama dengan M1X plus C1. Y dan yang persamaan yang kedua adalah Y sama dengan M2X plus C1. Nah, dari bentuk-bentuk SPLDV ini terdapat beberapa bagian. Nah, untuk A1, A2, B1, B2, M1, M2, P1, P2, Q1, dan Q2 itu disebut dengan koefisien. Kemudian untuk C1 dan C2 itu disebut dengan konstanta dan X, Y itu disebut dengan variabel. Jadi koefisien ini adalah suatu angka yang melekat pada variabel. Sedangkan konstanta ini yang berdiri sendiri. Gitu ya. Untuk yang selanjutnya, terdapat beberapa metode dalam penyelesaian SPLDV. Jadi, untuk menyelesaikan SPLDV, selain menggunakan cara yang tadi, terdapat beberapa cara lain. Di sini terdapat 4 metode. Untuk yang pertama itu metode grafik, kemudian yang kedua itu metode substitusi atau penggantian, yang ketiga adalah metode eliminasi atau pelenyapan, dan yang terakhir adalah metode campuran. Kita akan membahasnya satu persatu. Untuk metode yang pertama, yaitu metode grafik. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, gambarkan grafik masing-masing persamaan dalam suatu diagram Kartesius. Kemudian tentukan titik potong kedua grafik itu, dan titik potong tersebut merupakan penyelesaian dari SPLDV. Ini caranya sama dengan mengerjakan soal yang di awal tadi ya. Untuk lebih jelasnya, ini saya berikan soal dan penyelesaiannya. Di sini terdapat soal, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan X plus Y sama dengan 5 dan X min Y sama dengan 1 untuk X dan Y-nya itu anggota bilangan real dengan metode grafik. Penyelesaiannya, untuk yang pertama itu tentukan titik potong garis-garis pada sistem persamaan dengan sumbu-sumbu koordinat terlebih dahulu. Untuk yang pertama, kita akan mencari titik potong dari persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama adalah X plus Y itu sama dengan 5. Untuk titik potong di sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Sehingga 0, jika kita substitusikan ke persamaan ini, X sama dengan 0, itu menjadi 0 plus Y sama dengan 5, dan menghasilkan Y sama dengan 5, sehingga titiknya menjadi 0,5, karena X-nya 0, Y-nya 5. Kemudian jika Y-nya sama dengan 0, maka hasilnya adalah X plus 0 sama dengan 5, sehingga X-nya sama dengan 5.
Sehingga titiknya menjadi 5,0 karena X-nya 5, Y-nya 0. Jadi kebalikannya yang atas ya. Untuk persamaan yang kedua, caranya sama. Persamaannya adalah X min Y sama dengan 1. Sehingga jika X-nya sama dengan 0, itu menghasilkan 0 dikurangi Y sama dengan 1, sehingga Y-nya sama dengan negatif 1. Sehingga menghasilkan titik 0, negatif 1. Selanjutnya untuk Y sama dengan 0, itu menjadi X dikurangi 0 sama dengan 1, sehingga X-nya sama dengan 1, sehingga titiknya menjadi 1,0 karena X-nya 1, Y-nya 0. Nah, dari keempat titik yang telah kita temukan itu, kita gambarkan dalam bidang koordinat kartesius. Nah, ini bidang koordinat kartesiusnya. Untuk yang pertama, kita akan meletakkan titik ini ya, 0,5. 0,5 berarti X-nya 0, Y-nya 5, berarti titiknya di sini. Kemudian titik yang kedua 5,0, X-nya 5, Y-nya 0, berarti titiknya di sini. Nah, ini kita tarik garis. Jadi seperti ini. Nah, ini merupakan garis dari X plus Y sama dengan 5. Kemudian untuk yang selanjutnya, titik yang selanjutnya adalah 0, negatif 1, berarti X-nya 0, Y-nya negatif 1, berarti titiknya di sini. Dan yang selanjutnya 1,0, berarti X-nya 1, Y-nya 0, berarti di sini. Ini juga kita tarik garis ya, sepanjang ini, agar bisa mengetahui titik potongnya tuh ada di mana, gitu ya. Jadi garisnya seperti ini. Nah, ini merupakan garis dari X min Y dikurangi X min Y sama dengan 1. Nah, sehingga titik potongnya di mana? Di sini kan ya. Ini titik potongnya. Nah, ini titiknya berapa? X-nya 3, Y-nya 2, berarti 3,2. Nah, koordinat titik potong kedua grafik tersebut adalah 3,2. Dengan demikian, himpunan penyelesaian dari sistem persamaan X plus Y sama dengan 5 dan X min Y sama dengan 1 untuk X dan Y-nya adalah anggota bilangan real adalah 3,2. Jadi dilihat titik potongnya. Untuk metode yang selanjutnya adalah metode substitusi atau penggantian. Menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode substitusi adalah dengan cara menyatakan variabel yang satu ke dalam variabel lain pada suatu persamaan. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soalnya saja ya. Di sini terdapat soal, gunakan metode substitusi untuk menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 5x plus 5y sama dengan 25 dan 3x plus 6y sama dengan 24 untuk x, y-nya adalah bilangan real. Jadi langkah yang pertama, kita tuliskan persamaannya dulu. Nah, persamaan yang pertama itu adalah 5x plus 5y sama dengan 25. Kemudian persamaan yang kedua adalah 3x plus 6y sama dengan 24. Nah, kita perhatikan persamaan 1. Kita tuliskan lagi 5x plus 5y sama dengan 25. Ini bisa ditulis 5y sama dengan 25 dikurangi 5x. Nah, agar kita tahu y-nya berapa, jadi kita bagikan ini dengan 5. Jadi 5y itu sama dengan y sama dengan 5 min x. Sampai di sini paham ya? Kita mencari nilai y-nya, sehingga persamaan ini kita bagikan dengan bilangan 5. Gitu ya. Nah, setelah itu, nilai y yang telah kita temukan ini kita substitusikan pada persamaan 2. Persamaan 2 mana? Ini ya, 3x plus 6y sama dengan 24.
Sehingga 3x plus 6y sama dengan 24. Nah, 3x plus 6 dikali y-nya berapa tadi? Y-nya adalah 5x, jadi 6 dikali 5x sama dengan 24. Sehingga 3x plus 6 kali 5 sama dengan 30, dan 6 dikali min x sama dengan min 6x sama dengan 24. Selanjutnya, kita selesaikan ini. Kita pindah ruaskan ini jadi 3x dikurangi 6x adalah min 3x. Kemudian 24 dikurangi 30 sama dengan min 6x. Nah, dari sini kita akan mengetahui nilai x-nya. Nilai x-nya adalah, dapat dari mana? Ya, nilai x-nya adalah didapat dari min 6 dibagi dengan min 3. Hasilnya adalah x sama dengan 2. Nah, kita kan sudah mengetahui x-nya adalah sama dengan 2. Dari x sama dengan 2 ini kita akan mengetahui nilai y-nya berapa. Jadi, kita bisa menyubstitusikan nilai x sama dengan ini, x sama dengan 2 ini, ke salah satu persamaan. Kalian bisa pilih mau disubstitusikan ke persamaan 1 atau 2, itu sama saja. Nah, ini saya memilih persamaan yang pertama, sehingga 5x plus 5y itu sama dengan 25. Jika x-nya disubstitusikan dengan 2, jadi 5 dikali 2 sama dengan plus 5y sama dengan 25. Selanjutnya 5 kali 2 berapa? 5 kali 2 adalah 10 ditambah 5y sama dengan 25. Sehingga hasilnya adalah 5y sama dengan 15. Kemudian y-nya sama dengan 3 karena 15 dibagi 5 sama dengan 3. Sehingga dari sini kita dapat menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan yang kita miliki. Nah, himpunan penyelesaiannya apa? Jadi, himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 5x plus 5y sama dengan 25 dan 3x plus 6y sama dengan 24 adalah 2,3. 2-nya dari x, kemudian y 3-nya dari y. Gitu ya. Untuk metode yang ketiga, ini ada metode eliminasi atau pelenyapan. Jadi, metode eliminasi itu dilakukan dengan cara mengeliminasi atau melenyapkan salah satu variabel, dan variabel yang akan dieliminasi harus mempunyai koefisien yang sama. Jika koefisien variabel tidak sama, maka kalian harus mengalihkan salah satu persamaan dengan suatu konstanta sehingga ada variabel yang mempunyai koefisien yang sama. Nah, agar lebih jelasnya langsung ke contoh soal. Nah, di sini terdapat soal. Ada dua persamaan, yaitu 2x plus y sama dengan 8 dan x min y sama dengan 10. Dengan x dan y-nya itu anggota bilangan real. Tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan tersebut dengan metode eliminasi. Untuk penyelesaiannya, yang pertama, dari kedua persamaan tersebut, koefisien yang sama adalah variabel y. Maka variabel y yang akan dieliminasi dengan cara dijumlahkan. Jadi ini kan sama koefisiennya. Ini 1, ini 1. Jadi kita tinggal menghilangkan y-nya dengan cara menjumlahkan. Kita tuliskan dulu persamaan yang pertama, yaitu 2x plus y sama dengan 8. Dan persamaan yang kedua adalah x min y sama dengan 10. Nah, kita jumlahkan ya, karena untuk menghilangkan y-nya. Jika dikurangkan, berarti kan hasilnya adalah y min y, itu hasilnya kan 2y. Namun, jika dijumlahkan, maka ini y-nya akan habis ya. Jadi, kita jumlahkan persamaan ini. Jadi, 2x plus x itu sama dengan 3x, dan 8 plus 10 itu sama dengan 18. Sehingga didapat x-nya berapa?
Ya, X-nya adalah 18 dibagi 3 sehingga hasilnya adalah 6. Gitu ya. Untuk yang selanjutnya, kita akan mencari nilai Y. Jika kita mencari nilai Y, maka kita harus menghilangkan X-nya. Padahal di sini koefisien dari dua persamaan ini beda ya. Yang pertama itu 2, yang selanjutnya adalah 1. Sehingga kita harus menyamakan koefisien dari dua persamaan ini. Sehingga untuk persamaan yang pertama kita kalikan dengan 1 sehingga tetap 2. Kemudian untuk persamaan yang kedua kita kalikan dengan 2. Nah, ini untuk persamaan yang pertama kita kalikan dengan 1 sehingga hasilnya akan tetap. Nah, untuk persamaan yang kedua kita kalikan 2. Sehingga X min Y sama dengan 10 kita kalikan 2. Nah, yang dikalikan 2 apanya? Semua ya. Seluruh komponen dari persamaan ini kita kalikan dengan 2. X dikali 2 adalah 2X. Min Y dikalikan 2 sama dengan min 2Y. Kemudian 10 dikali 2 sama dengan 20. Nah, untuk menghilangkan X-nya ini kita kurangkan atau kita jumlahkan ya? Iya, kita kurangkan karena untuk menghilangkan ininya adalah harus 2X dikurangi dengan 2X. Jadi kita kurangkan ya. Ini dikurangkan ya, ini salah ya. Ini dikurangkan. Sehingga hasilnya adalah Y dikurangi negatif 2Y itu sama dengan Y plus 2Y sama dengan 3Y. Kemudian 8 dikurangi 20 itu sama dengan negatif 12. Sehingga Y-nya adalah negatif 12 dibagi dengan 3, hasilnya adalah negatif 4. Sehingga karena X-nya sudah ketemu 6 dan Y-nya sudah diketahui negatif 4, maka himpunan penyelesaian dari dua persamaan yang kita miliki tadi adalah 6, negatif 4. Jadi, kenapa 6, negatif 4? Karena X-nya adalah 6, Y-nya adalah negatif 4. Gitu ya. Jangan lupa ini tadi dikurangi ya, saya salah dalam meletakkan ininya ya. Nah, untuk metode yang terakhir adalah metode campuran. Selain menggunakan 3 metode sebelumnya, SPLDV juga dapat diselesaikan dengan menggunakan metode gabungan dari substitusi dan eliminasi. Dan metode ini disebut dengan metode campuran. Karena mencampur dua metode yang sudah ada sebelumnya. Caranya adalah dengan menyelesaikan SPLDV dengan menggunakan metode eliminasi, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan metode substitusi. Kita langsung ke contoh soal dan penyelesaian. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2x plus y sama dengan 5 dan 3x min 2y sama dengan 11 dengan x dan y-nya adalah bilangan real dengan metode campuran. Jadi yang pertama, kita selesaikan dengan metode eliminasi terlebih dahulu, kemudian kita menggunakan metode substitusi. Jadi yang pertama, ini persamaan yang pertama, kemudian persamaan yang kedua. Nah, yang pertama kita gunakan metode eliminasi dulu. Nah, yang akan kita hilangkan yang mana? Yang akan kita hilangkan adalah X-nya. Ya, kita hilangkan adalah X-nya sehingga untuk persamaan yang pertama ini dikalikan dengan 3, untuk persamaan yang kedua kita kalikan dengan 2. Ini kita selesaikan persamaan yang pertama dulu. 2x plus y sama dengan 5 dikalikan dengan 3. Hasilnya adalah 2x dikali 3 sama dengan 6x. Y dikalikan 3 sama dengan 3y. 5 dikalikan 3 sama dengan 15. Untuk persamaan yang kedua, 3x dikurangi 2y sama dengan 11 dikalikan dengan 2. 3x dikali 2 sama dengan 6x. Min 2y dikalikan 2 sama dengan min 4y. Dan 11 dikalikan 2 sama dengan 22.
Nah, untuk menghilangkan X-nya ini, maka kita kurangkan dua persamaan ini. Kita kurangkan 6X dikurangi 6X sama dengan 0, 3X dikurangi negatif 4Y sama dengan 7Y, dan 15 dikurangi 22 adalah negatif 7, sehingga Y-nya adalah negatif 1, karena hasil dari negatif 7 dibagi 7, hasilnya negatif 1. Nah, kita dapatkan nilai Y sama dengan negatif 1. Untuk selanjutnya, karena ini metode campuran, maka kita gunakan metode substitusi untuk langkah selanjutnya. Ini kita substitusikan ke salah satu persamaan. Kalian bebas akan memilih persamaan 1 atau 2 untuk langkah yang ini. Jadi, saya pilih persamaan 1 saja, sehingga 2X plus Y sama dengan 5 itu sama dengan 2X min 1 sama dengan 5. Hasilnya adalah 2X sama dengan 6. X-nya adalah sama dengan 6 dibagi 2. Berapa? Ya, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi, himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear tersebut adalah 3, negatif 1. Karena X-nya 3, Y-nya negatif 1. Itu ya. Nah, terdapat 4 metode penyelesaian SPLDV yang telah kita pelajari sebelumnya ya. Nah, silahkan kalian memilih metode yang kalian anggap mudah. Jadi, dari 4 metode penyelesaian tadi, saya tidak menuntut kalian untuk menggunakan eliminasi saja, substitusi, grafik, atau campuran. Jadi, kalian bebas memilih metode mana yang kalian anggap mudah dan kalian senangi, silahkan digunakan. Nah, setelah kalian mempelajari beberapa metode dalam menyelesaikan SPLDV, maka sekarang kita akan belajar bagaimana menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan SPLDV itu. Nah, caranya sebenarnya sama, hanya berbeda pada langkah pertama dalam menyelesaikannya. Untuk langkah yang pertama, karena itu soal cerita, maka kita harus menerjemahkan dalam kalimat matematikanya terlebih dahulu. Kemudian baru kita dapat menyelesaikan sistem persamaannya dengan menggunakan salah satu metode dari 4 metode yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke contoh soal. Di sini terdapat soal cerita, harga 5 buah meja dan 8 buah kursi adalah Rp1.150.000. Sedangkan 3 buah meja dan 5 buah kursi itu berharga Rp700.000. Tentukan harga masing-masing meja dan kursi tersebut. Nah, untuk langkah yang pertama, bagaimana cara kita menerjemahkan soal cerita ini ke dalam kalimat matematika? Yaitu caranya adalah dengan cara memisalkan. Kita akan membuat permisalan. Misalkan saja harga sebuah meja itu adalah X, kemudian harga kursi adalah Y. Sehingga karena meja itu X dan kursi itu Y, maka jika ada kalimat harga 5 buah meja dan 8 buah kursi adalah Rp1.150.000, maka kalimat matematikanya menjadi 5X plus 8Y sama dengan Rp1.150.000. Jadi ini persamaan yang pertama. Nah, untuk persamaan yang kedua, di sini terdapat kalimat 3 buah meja dan 5 buah kursi itu berharga Rp700.000. Sehingga kalimat matematikanya menjadi 3X plus 5Y sama dengan 700.000. Ini persamaan yang kedua. Nah, jika sudah berbentuk kalimat matematika seperti ini, maka kita dapat menyelesaikannya dengan
menggunakan salah satu dari 4 metode yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, untuk yang pertama, saya menggunakan metode eliminasi. Saya ingin menghilangkan X-nya. Jadi, untuk persamaan yang pertama, saya kalikan dengan 3, dan untuk persamaan yang kedua, saya kalikan dengan 5. Nah, ini persamaan yang pertama, 5X plus 8Y sama dengan 1.150.000 dikalikan dengan 3. Maka hasilnya adalah 5X dikalikan dengan 3, hasilnya 15X. Kemudian 8Y dikalikan dengan 3 sama dengan 24Y. Dan 1.150.000 dikalikan dengan 3, hasilnya adalah 3.450.000. Nah, untuk yang kedua, karena saya ingin menghilangkan X-nya, jadi untuk persamaan yang kedua kita kalikan dengan 5. Hasilnya adalah 3X dikali 5 sama dengan 15X, 5Y dikalikan 5 sama dengan 25Y, dan 700.000 dikalikan dengan 5 hasilnya adalah 3.500.000. Nah, ini kita kurangkan untuk menghilangkan X-nya. Kita kurangkan 5X dikurangi 15X sama dengan 0, kemudian 24Y dikurangi 25Y sama dengan negatif Y, 3.450.000 dikurangi 3.500.000 adalah negatif 50.000, sehingga hasilnya adalah negatif Y sama dengan negatif 50.000, sehingga Y-nya adalah 50.000. Nah, dari sini kita menggunakan metode campuran, sehingga setelah menggunakan metode eliminasi, kita akan menggunakan metode substitusi, yaitu dengan menyubstitusikan nilai Y sama dengan 50.000 ke salah satu persamaan yang ada. Di sini saya menggunakan persamaan yang kedua. Ini mohon maaf ada kesalahan dalam penulisan Y-nya. Y-nya itu yang benar adalah sama dengan 50.000 ya, bukan 500. Ini salah dalam penulisannya. Nah, selanjutnya kita substitusikan Y sama dengan 50.000 ke persamaan yang kedua. Sehingga hasilnya 3X plus 5Y sama dengan 700.000 itu menjadi 3X ditambah 5 dikali 50.000 sama dengan 700.000. Kemudian 5 dikali 50.000 adalah berapa? Adalah 250.000, sehingga menjadi 3X plus 250.000 sama dengan 700.000. Selanjutnya kita pindah keruaskan jadi 3X sama dengan 450.000. 450.000 didapatkan dari 700.000 dikurangi 250.000. Sehingga untuk mencari X-nya adalah dengan cara 450.000 dibagi dengan 3, hasilnya adalah 150.000. Nah, dari sini kita sudah dapat mengetahui nilai X dan Y-nya. Nah, kita kembalikan lagi ke permisalan. X itu apa? Oh, ternyata X itu harga meja. Jadi, untuk harga mejanya itu 150.000. Nah, untuk Y itu harga apa tadi? Y itu adalah harga kursi. Jadi, untuk harga kursinya adalah senilai 50.000. Jadi, dapat disimpulkan bahwa harga meja adalah Rp150.000 dan harga kursinya adalah Rp50.000. Jadi, seperti itu caranya. Jadi, setelah kita memisalkan soal ceritanya ke dalam kalimat matematika, nah untuk kesimpulannya kita kembalikan lagi ke soal cerita lagi, gitu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas, bisa bertanya langsung kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.